Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Uni Ega. Oke, untuk pertemuan kali ini, sesi kali ini saya akan men-share satu ilmu bagaimana sih tips menulis penelitian itu untuk part 1. Nah, yang pertama itu yaitu kita harus tahu bagaimana cara memilih topik penelitian. Nah, cara memilih topik penelitian yang pertama itu sebenarnya ada 6 kata kunci untuk memilih topik itu. Yang pertama adalah what, yang kedua why, yang ketiga how, yang keempat where, yang kelima who, dan yang keenam when. Jadi 6 kata kunci ini kita harus membuat draftnya ataupun outline-nya, apa yang menjadi permasalahan, bagaimana solusinya, mengapa itu terjadi, dan di mana itu terjadi, siapa yang akan kita teliti, dan kapan kita harus meneliti. Oke, baik, kita akan mengulas satu persatu dari 6 kata kunci ini. Yang pertama adalah what, atau dalam bahasa Indonesianya adalah apa. Di sini ada 4 yang harus kita jadikan pedoman, 4 kata kunci lagi dari poin pertama yaitu what. Yang pertama itu apa yang ingin kita capai dari permasalahan itu, apa yang ingin kita capai dari topik itu, apa yang ingin kita capai. Yang kedua adalah apa fakta yang kita temukan di lapangan. Jadi apa sebenarnya fakta atau permasalahan yang kita temukan di lapangan. Yang ketiga, kata kunci dari kata what ini adalah jika tidak ditemukan solusi. Nah, apakah nanti ditemukan solusinya atau tidak? Jadi itu harus kita pikirkan juga. Dan yang keempat adalah apa yang dibutuhkan untuk menemukan solusinya. Nah, ada kata kunci 4 buah di poin pertama yaitu what, apa yang ingin dicapai, yang kedua fakta yang kita temukan di lapangan, yang ketiga jika tidak ditemukan solusi, dan apa yang dibutuhkan untuk menemukan solusi tersebut. Selanjutnya kata kunci yang kedua adalah why. Nah, untuk kata kunci yang kedua ini why ini ada 3 lagi yang harus kita telaah, yang harus kita analisis. Yang pertama, mengapa ingin mencapai solusi itu. Nah, mengapa kita ingin mencapai solusi itu. Yang kedua, kenapa, mengapa peluang masalah itu timbul, mengapa bisa menjadi permasalahan. Dan yang ketiga adalah perlunya, mengapa perlu menemukan solusi. Nah, itu dari kata kunci dari kata why. Selanjutnya kata kunci yang keempat adalah how. Nah, how ini bagaimana sih jika situasinya berbeda. Itu kata kunci dari how. Nah, setelah itu seberapa besar informasi yang sudah kita kumpulkan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi situasi atau permasalahan tersebut. Yang keempat, melibatkan atau bagaimana caranya untuk melibatkan orang yang relevan atau yang berhubungan dengan topik yang kita amati, yang kita teliti. Selanjutnya, where. Kata kunci selanjutnya adalah where atau di mana. Nah, di mana isu itu timbul atau di mana permasalahan itu timbul. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana saja dampak yang dirasakan atau efek ataupun pengaruh yang dirasakan. Yang ketiga adalah di mana letak kepentingannya. Nah, itu kata kunci dari where atau di mana. Selanjutnya adalah who atau siapa. Kata kunci yang kelima. Nah, siapa yang akan kita teliti? Mau anak sekolah, mau
mau karyawan, mau siapapun. Nah, kata kunci yang kelima dari kata who itu siapa yang kita teliti. Yang kedua, siapa yang peduli dan efeknya apa. Nah, itu untuk yang kedua poinnya. Poin yang ketiganya, siapa saja yang terlibat dalam penelitian kita. Dan yang keempat, siapa yang membutuhkan informasi ini atau siapa informan kita. Nah, itu yang kata kunci yang kelima. Selanjutnya yang keenam adalah when atau kapan. Nah, kapan itu atau permasalahan itu timbul. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, kapan kita mulai bertindak atau beraksi. Selanjutnya, kapan bisa diselesaikan. Itu kata kunci dari kata when atau kapan. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk hari ini tipsnya. Semoga bisa menentukan topik dari penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and komennya ditunggu.